Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas materi tentang akuntansi ijaroh. Adapun video ini dibuat untuk menjelaskan materi seputar akuntansi ijaroh dan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari akuntansi keuangan syariah kelas 5F yang diampu oleh Bu Islamiati Hidayah SAM Akun. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya mengenal anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada Adik Alvina, yang kedua ada saya sendiri, Aziza Walia Rahma, kemudian ada Devina Junianingsi, dan yang keempat ada Wildati Mawadah. Untuk sebab materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu konsep dasar ijaroh, yang kedua yaitu cakupan akuntansi ijaroh, yang ketiga yaitu akuntansi pemilik objek ijaroh, yang keempat yaitu akuntansi penyewa, yang kelima akuntansi jual dan ijaroh, yang keenam yaitu akuntansi ijaroh lanjutan, dan yang ketujuh yaitu penyajian dan pengungkapan ijaroh. Oke, langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar ijaroh. Pengertian dari ijaroh sendiri yaitu adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Adapun keunggulan ijaroh, bagi bank syariah, ijaroh memiliki keunggulan dibandingkan dengan akad yang lainnya. Yang pertama, dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijaroh lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Yang kedua, keunggulannya yaitu dibandingkan investasi, akad ijaroh mengandung risiko usaha yang lebih rendah, yaitu dengan adanya pendapatan sewa yang relatif tetap. Selanjutnya yaitu pengertian ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh muntahiyah bitamlik sendiri yaitu adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewanya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Kemudian ada rukun akad ijaroh. Menurut Sri Nurhayati dan Wasi'ah pada bukunya, rukun ijaroh ada 3 macam. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang berakad. Pihak yang berakad ini terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa atau disebut juga mu'jir, dan penyewa atau pengguna jasa atau disebut juga dengan mustajir. Rukun ijaroh yang kedua yaitu objek akad ijaroh, yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Rukun yang ketiga yaitu ada sigot ijaroh, yaitu ijab qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ijaroh menurut PSAK nomor 107. Yang pertama yaitu ijaroh merupakan sewa menyewa tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset dengan atau tanpanya wa'ad atau janji untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik mu'jir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Yang kedua yaitu ijaroh muntahiyah bitamlik, yaitu ijaroh dengan janji perpindahan kepemilikan aset yang dijarahkan pada saat tertentu. Jenis yang ketiga yaitu jual dan ijaroh, yaitu transaksi menjual objek ijaroh kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali objek ijaroh tersebut yang telah dijual tersebut. Jenis yang keempat yaitu ijaroh lanjut adalah
Suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa. Kemudian ada pembatalan akad ijaroh. Menurut Sri Nurhayati dan Wasila pada bukunya menyatakan bahwa transaksi ijaroh menjadi batal dan berakhir apabila yang pertama, terjadi cacat baru pada barang sewaan di tangan mustajir atau munculnya kembali cacat lama pada barang. Yang kedua yaitu rusaknya barang sewaan seperti rumah menjadi runtuh atau hewan yang menjadi mati. Yang ketiga yaitu rusaknya barang yang telah diupahkan. Yang keempat, terpenuhinya manfaat yang telah ditransaksikan. Kemudian yang kelima yaitu menurut kalangan mazhab Hanafi, transaksi ijaroh boleh dibatalkan secara sepihak oleh mustajir karena adanya alasan yang dibenarkan. Kemudian yang keenam yaitu tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijaroh berakhir. Yang ketujuh, wafatnya salah seorang yang berakad. Yang kedelapan yaitu apabila ada uzur atau halangan dari suatu pihak. Misalnya seperti ini, rumah yang disewakan itu disita oleh negara karena terikat oleh utang yang banyak dan tidak bisa dikembalikan utangnya. Yang selanjutnya yaitu manfaat dan risiko dalam ijaroh. Menurut Antonio, manfaat dari transaksi ijaroh untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun risiko yang mungkin terjadi dalam akad ijaroh yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu default. Apa itu default? Default merupakan nasabah yang tidak membayar cicilan dengan sengaja, jadi sengaja tidak dibayar. Yang kedua yaitu rusak. Rusak seperti apa? Aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank. Risiko yang ketiga yaitu berhenti. Apa berhenti? Nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian uang tersebut kepada nasabah. Materi yang kedua yaitu tentang cakupan akuntansi ijaroh. Cakupan standar akuntansi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Standar akuntansi tentang pembiayaan ijaroh mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 107 tentang akuntansi ijaroh yang menggantikan PSAK nomor 59. Jadi, menurut PSAK nomor 107, cakupan standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Beberapa hal dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran perolehan objek ijaroh, pendapatan ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, piutang pendapatan ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, dan terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. Adapun ruang lingkup dari PSAK nomor 107 yaitu yang pertama untuk entitas yang melakukan transaksi ijaroh, yang kedua untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijaroh, dan yang ketiga ruang lingkupnya tidak mencangkup peraturan atau pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad ijaroh.
Subbab yang ketiga yaitu akuntansi pemilik objek ijarah. Akun pada akuntansi pemilik objek ijarah ada dua. Yang pertama, akun-akun laporan posisi keuangan atau neraca. Kedua, akun-akun laporan laba rugi. Akun-akun laporan posisi keuangan atau neraca meliputi aset ijarah, akumulasi penyusutan aset ijarah, sewa menyewa tanggungan atau sewa lanjut tanggungan, cadangan biaya pemeliharaan atau perbaikan. Kemudian, akun-akun laporan laba rugi meliputi biaya penyusutan aset ijarah, biaya pemeliharaan aset ijarah, biaya amortisasi aset ijarah, keuntungan pelepasan aset ijarah, kerugian pelepasan aset ijarah, yang terakhir adalah pendapatan sewa. Slide selanjutnya merupakan cara penulisan jurnal untuk aset-aset yang telah saya sebutkan di atas. Yang pertama, jurnal untuk mencatat perolehan aset ijarah. Jurnalnya aset ijarah debit, kas atau utang kredit. Kedua, jurnal untuk pencatatan penyusutan. Jurnalnya biaya penyusutan debit, akumulasi penyusutan kredit. 3. Jurnal untuk pencatatan pendapatan sewa. Jurnalnya kas atau piutang sewa debit, pendapatan sewa kredit. Keempat, biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Penulisan jurnal biaya perbaikan objek ijarah ini dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pemilik. Jurnalnya biaya perbaikan debit, utang, kredit. B. Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya akad, maka akan dicatat penyewa. C. Dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Jurnalnya biaya perbaikan debit, kas atau utang atau perlengkapan kredit. Kemudian yang kelima, perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah muntahiyah bitamlik dengan cara poin pertama, dengan cara hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Jurnalnya beban ijarah debit, akumulasi penyusutan debit, aset ijarah kredit. B. Penjualan sebelum berakhirnya masa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnalnya kas debit, akumulasi penyusutan debit, kerugian debit, keuntungan kredit, dan aset ijarah kredit. C. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnalnya kas debit, kerugian debit, akumulasi penyusutan debit, keuntungan kredit, aset ijarah kredit. D. Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka yang pertama, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnalnya kas debit, kerugian debit, akumulasi penyusutan debit, keuntungan kredit, aset ijarah kredit. Di sini terdapat tanda bintang 1 dan bintang 2. Jika bintang 1, maka nilai buku lebih besar dari harga jual. Jika bintangnya 2, maka nilai buku lebih kecil dari harga jual. Bagian kedua yaitu bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Jurnalnya aset lancar atau aset tidak lancar debit, akumulasi penyusutan debit, aset ijarah kredit. Selanjutnya yang keenam,
Penyajian, pendapatan ijaroh disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Ketujuh, pengungkapan. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada A. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada keberadaan wa'ad atau pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijaroh lanjut, agunan yang digunakan jika ada. B. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan setiap kelompok aset ijaroh. C. Keberadaan transaksi jual dan ijaroh jika ada. Kemudian subbab yang keempat adalah akuntansi penyewa. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Jurnalnya beban sewa debit, kas atau utang kredit. Untuk pengakuan sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Yang pertama, biaya pemeliharaan objek ijaroh yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya akad. Kedua, jika perbaikan tidak rutin atas yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya akad. Dengan jurnal, beban pemeliharaan ijaroh debit, kas atau utang atau perlengkapan kredit. Kemudian yang ketiga, dalam ijaroh muntahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijaroh secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijaroh yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijaroh. Jurnalnya, beban pemeliharaan ijaroh debit, kas atau utang atau perlengkapan kredit. Keempat, jurnal atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa tetapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa. Jurnalnya, piutang debit, kas atau utang atau perlengkapan kredit. Kemudian yang kelima, perpindahan kepemilikan. Dalam ijaroh muntahiyah bitamlik dengan cara A. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijaroh yang diterima. Jurnalnya, aset non-kas atau ex ijaroh debit, keuntungan kredit. B. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Jurnalnya, aset non-kas atau ex ijaroh debit, kemudian kas kredit. C. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Jurnalnya, aset non-kas atau ex ijaroh debit, kemudian kas kredit. D. Pembelian objek ijaroh secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijaroh yang diterima. Jurnalnya, aset non-kas atau ex ijaroh debit, kas atau utang kredit. Kemudian yang keenam, pengungkapan. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada A. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada total pembayaran, keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada. Ijaroh lanjut atau agunan yang digunakan jika ada. B. Keberadaan transaksi jual dan ijaroh dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijaroh. Kemudian selanjutnya yakni akuntansi jual dan ijarah. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisahkan dan tidak saling bergantung atau ta'alluq, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Kemudian contohnya, Hasan memiliki rumah yang dijual kepada bank syariah, kemudian bank syariah tersebut menyewakan kembali kepada Abdullah.
Hasan menjual rumahnya ke Bank Syariah dan Bank Syariah tersebut menyewakan kembali ke Hasan. Hal tersebut tidak diperbolehkan atau bai al-inah kecuali pengalihan hutang dari konvensional ke syariah fatwa. Kemudian transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisahkan dan tidak saling bergantung, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai yang wajar. Jika suatu entitas menjual objek ijarah terhadap entitas lain dan kemudian menyewakannya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dan dalam laporan laba rugi. Kemudian, keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. Kemudian ada studi kasus dari jual dan ijarah. Pak Indra menjual rumah berikut tanahnya kepada Bank Syariah Barokah sebesar 300 juta rupiah, sudah termasuk beban pemindahan hak. Kemudian Bank Syariah Barokah menyewakan rumah tersebut kepada Pak Rio sebesar 15 juta rupiah setiap bulannya selama 36 bulan. Kemudian jurnalnya pada saat membeli rumah dan tanahnya dari Pak Indra sebesar 300 juta rupiah. Jurnalnya yakni debit persediaan aktiva ijarah sebesar 300 juta rupiah. Kemudian kredit kas atau rekening Pak Indra sebesar 300 juta rupiah. Kemudian jurnalnya pada saat rumah disewakan kepada Pak Rio, yakni jurnalnya debit aktiva ijarah sebesar 300 juta rupiah. Kemudian kredit persediaan sebesar 300 juta rupiah. Dengan catatan penjualan rumah dan tanah Pak Indra merupakan penjualan putus, tidak boleh jual kembali atau disewakan kepada nasabah yang bersangkutan. Catatan kedua, jurnalnya sama dengan pembelian aktiva tetap, aset beli, dan jurnal ijarah saat disewakan. Kemudian jurnalnya pada saat penerimaan sewa dari Pak Rio sebesar 15 juta rupiah per bulan. Jurnalnya dari debit kas atau rekening penyewa sebesar 15 juta rupiah. Kemudian kredit pendapatan sewa ijarah sebesar 15 juta rupiah. Kemudian penyusutan aktiva ijarah, jurnalnya yakni debit beban penyusutan aktiva ijarah, kemudian kredit akumulasi penyusutan aktiva ijarah. Kemudian suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewakan dari pemilik. Contohnya, Rokim ingin menyewa kios koko tapi tidak cukup dana untuk menyewa. Bank Syariah menyewa kios milik Koko kemudian menyewakan kembali ke Rokim. Implementasi pembiayaan multijasa, pendidikan, traveling, penyelenggaraan pernikahan. Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut penerapan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK No. 107. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah atau sewa untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah sewa tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang sebagai beban ijarah atau sewa untuk jangka pendek. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas sebagai penyewa dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas sebagai pemilik dengan pihak penyewa lanjut. Kemudian ada contoh studi kasus ijarah, yakni Bank Syariah Baitul Anwar menyewa sebuah kios dari Pak Koko untuk jangka waktu 3 tahun dengan harga 12 juta rupiah per tahun dan pembayarannya dilakukan sekaligus di muka. Kemudian atas permintaan Pak Rokim, Bank Syariah Baitul Anwar menyewakan kios tersebut dengan jangka waktu 3 tahun dengan harga 1.500.000 per bulannya dan pembayaran dilakukan setiap bulan.
jurnalnya, yakni pada saat melakukan pembayaran uang sewa kepada Pak Koko sebesar 36 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun. Jurnalnya yakni debit beban ijarah tanggungan sebesar 36 juta rupiah, kemudian kredit kas atau rek Pak Koko sebesar 36 juta rupiah. Kemudian jurnalnya pada saat menerima pembayaran uang sewa dari Pak Rokim sebesar 1.500.000 rupiah. Jurnal setiap bulannya yakni debit kas atau rek Pak Rokim sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian kredit pendapatan sewa sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian pada amortisasi setiap bulan uang muka sewa Pak Koko sebesar 36 juta rupiah, kemudian dibagi 36 bulan sama dengan 1 juta rupiah. Jurnalnya debit beban sewa ijarah sebesar 1 juta rupiah, kemudian kredit beban ijarah tanggungan Pak Koko sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya tentang penyajian dan pengungkapan ijarah. Penyajian ijarah. Pendapatan ijarah itu disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan perbaikan, dan sebagainya. Penyajian rekening yang terkait dengan transaksi ijarah itu meliputi yang pertama ada objek sewa yang dibeli bank syariah untuk disewakan kembali disajikan pada neraca pada pos aset yang diperoleh untuk ijarah. Yang kedua, akumulasi penyusutan aset ijarah disajikan pada neraca sebagai pos lawan dari aset yang diperoleh untuk ijarah. Yang ketiga, pendapatan ijarah itu disajikan pada laporan laba rugi secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban perbaikan, dan sebagainya. Yang keempat, tunggakan pendapatan sewa yang disajikan pada neraca pada pos piutang pendapatan ijarah. Yang kelima, beban perbaikan aset ijarah yang menjadi tanggungan pemilik aset ijarah itu disajikan pada laporan laba rugi pada pos beban perbaikan aset ijarah. Pengungkapan ijarah. Berdasarkan PSAK 107, pemilik pengungkapan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutahabiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada penjelasan umum, isi akad yang signifikan meliputi tetapi tidak terbatas pada A. Keberadaan wa'ad, pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan. Yang B, pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut. Yang C, agunan yang digunakan jika ada. Yang kedua, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah. Dan yang ketiga, itu keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Berdasarkan PSAK 107, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutahabiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada A. Total pembayaran, B. Keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan. Yang C, pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut. Yang D, agunan yang digunakan itu jika ada. Yang kedua, keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. Itu dia materi yang dapat kami sampaikan tentang akuntansi ijarah. Apabila masih ada kekurangan materi dan apabila masih banyak materi-materi yang belum paham, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan komen di video ini dan subscribe channel ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cupid, so it's my heart will steal, but all these bows and arrows still haven't revealed if I like you or if I like the